Salam traders, balik lagi sama saya Ali Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan melanjutkan episode kedua tutorial trading di dalam Bityard Market ya, yang dimana kita sekarang akan belajar cara bagaimana mengopen posisi. Oke, kalau memang sebelumnya itu kalian sudah lihat video ini yang tutorial Bityard episode 1, sekarang ini adalah lanjutannya. Oke, sebelum lanjut ke dalam videonya jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalkan kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dukung terus channel ini agar mengedukasi seluruh Indonesia supaya tidak terjebak di dalam cryptocurrency yang berhalusinasi. Oke, langsung saja ya. Ketika kita bicara Bityard ya, tampilan pertamanya akan seperti ini ya kan. Tampilan line seperti ini. Tampilan line itu adalah tampilan garis ya, seperti ini. Nah, tetapi kalau memang kita mau mengopen posisi, ini langsung ubah saja time frame-nya. Ini kan line, di sini ubah saja ke time frame menjadi 30 menit, oke? Ketika sudah diubah menjadi time frame 30 menit yang tadinya itu line atau garis, ini akan berubah menjadi candlestick ya. Tetapi ini terserah, itu minimal 30 menit. Boleh 1 jam, boleh 4 jam, atau boleh setidak-tidaknya yang paling maksimal itu 4 jam. Nah, ketika sudah seperti ini ya, tadi kan guys, layarnya seperti ini ya, layarnya seperti ini. Ini silang aja semuanya, silang semuanya sampai kosong seperti ini, lalu geser sedikit saja. Nah, geser sedikit saja gini. Ya, setidak-tidaknya berjarak sekitar 1-2 cm. Nah, setelah itu kita untuk mengopen posisi ya, sebelum open posisi ya, pastikan Anda ada modalnya dulu ya kan, harus ada modalnya. Modal kan kita ngelihat di sini balance ya. Ini adalah modal kita ya. Nggak usah banyak-banyak, kita contohkan di modal $100 saja gitu kan. Nah, pertama-tama langsung kita klik line saja, trend line ini kita klik di sini ya. Lalu kita mengarahkan kira-kira tengah-tengah, alias dari layar sini sampai sini itu kita arahkan ke tengah-tengahnya saja, oke? Kita tengah-tengahnya saja. Ke tengah-tengahnya gini, nggak usah merhatiin candlestick ya kan, merhatiin candlestick. Jadi selama ini kalau misalkan kalian belajar support resisten atau SR ya kan, kalau misalkan kalian ngeliatin candlestick itu berarti yang ngajarin kalian masih kurang canggih ya kan. Kalau kita menggunakan SR itu tidak terlalu mempedulikan dengan candlestick karena tidak ada kemutlakan atau tidak ada sebuah aturan khusus untuk menarik support resisten. Nah, maka dari itu ketika saya ajarkan seperti ini, coba kita perhatikan baik-baik. Setelah diambil garis tengahnya ya, lalu kita coba diambil garis tengah dari garis tengah ini tadi, alias garis seperempat. Oke, kita ambil saja garis seperempat, dan sama juga ya, di sini juga kita garis seperempatnya itu tadi ya. Nah, akan ada seperti ini, oke? Akan ada beberapa garis 1, 2, 3, dan garis hijau ini adalah sekarang garis si harga tersebut. Nah, mulai dari sini semua kita bisa melihat bahwasanya garis tengah ini adalah semacam kayak trend line tengah antara average, support, dan resisten itu tersebut ya. Di sini support, di sini resisten ya kan. Kalau ini menjadi support, berarti ini menjadi resisten, begitu terus selanjutnya. Karena di sini terjadi dump yang cukup signifikan ya, dari yang kemarin ini. Dari kemarin ini langsung tembus ke supportnya, ini menjadi resisten, tembus lagi ke bawah, mantul karena dilawan sama si supportnya itu ke sini, lalu ke sini lagi ya kan. Dan sekarang ini setidak-tidaknya ada di garis tengah. Ketika memang ada garis tengah seperti ini lagi, berarti ini yang dinamakan sideways, di mana kita tidak bisa mengarahkan, kita tidak bisa mengarahkan akan kemana posisi kita sekarang ini tadi. Setidak-tidaknya ya, kalau memang kalian mengatur time frame di atas 30 menit ini ya, di atas 30 menit atau setelah 30 menit ini, tarik garis tengah, tarik garis seperempat. Untuk mengopen posisi dibutuhkan si candle itu mendekati masing-masing setiap garis tersebut, kawan-kawan. Oke? Jadi andai kata trennya ini sekarang sedang trend down ya kan, lalu di sini hijau ini mencapai garis di sini. Nah, itu sudah bisa sedikit dipastikan ya kan, 80% kita harus mengopen posisi sell short, alias kita mengopen posisi bawah ya kan. Lalu apabila garis hijau ini kan garis harga tersebut ya kan, candlestick menyentuh
harga support di sini ya kan, otomatis kita open posisi buy long, alias kita open posisi naik ya, begitu ya. Jadi ada semacam kayak larangan atau pantangan ketika garis ini tidak menyentuh support dan resisten ini, berarti sedang sideways, di mana kita tidak boleh open posisi. Andai kata kalian setelah melihat video ini dan ternyata candlenya sudah berubah, silahkan saja untuk open posisi. Biasanya di setiap candle time frame itu mempunyai teknik analisis SR support dan resisten yang berbeda-beda juga, oke? Nah, ketika memang ini masih ada di tengah-tengah di sini, saya sarankan untuk tidak open posisi kawan-kawan. Tapi ketika mendekati garis ini lakukan berlawanan sesuai dengan trennya. Kalau sekarang ini kan sedang trend down, oke? Bagaimana kita mengetahui itu sedang trend down atau tidak ya? Kita bisa melihat bahwasanya di layar kaca ini dengan time frame 30 menit ya kan, ini banyak yang lebih dominan adalah candle merah. Udah simple seperti itu aja. Jadi jangan terlalu berumit-rumit. Jadi hidup itu jangan bikin rumit ya. Hidup itu bikin simple aja. Kalau memang ada teknik yang gampang, ngapain kita harus menggunakan teknik yang rumit gitu kan? Ketika candle merah lebih mendominasi, itu berarti sedang trend down. Berarti kalau misalkan candle hijau sedang mendominasi, berarti itu sedang trend out. Kalau memang sedang sideways seperti ini, berarti tidak boleh open posisi. Kalaupun memang memaksa open posisi, kita tarik garis lagi, trennya lagi, itu dibagi lagi dan didekatkan dengan si candle harga tersebut itu tadi. Nah, ketika sudah seperti ini, berarti ini kan yang tadinya seperti apa? Naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, dan ini sekarang ini, dan memang ini cenderung untuk melakukan sell short daripada buy long. Kenapa? Yang pertama memang sedang trend down, oke? Karena terjadi candle yang sangat dominan ini, yang merah panjang ini, dan sekarang ini mencoba untuk naik tapi gagal terus. Tetapi ini tidak bisa mutlak, karena semakin kita menarik garis support dan resistance semakin banyak, semakin kecil pula kesempatan teknik analisa kita itu tadi, oke? Jadi kalau memang kita mengopen posisi seperti ini ya kita boleh-boleh saja, tetapi mengopen posisi adalah 10% total dari modal. Ini saya contohkan saldo yang sedikit aja. Kita mengopen posisi $10 dengan sell short, oke? Nah, ketika kita klik sell short, sebelum kita klik sell short ini tadi, kita harus mengatur TP ratio-nya itu tadi, oke? Dan berapa minimal TP ratio itu adalah 10% total dari modal, oke? Minimal adalah 5% dan maksimal adalah 10%. Jangan terlalu greedy, jangan terlalu serakah dalam mengambil take profit ratio. TP ratio ini adalah berapa otomatis open posisi kita akan di close secara sistem ketika kita sedang tidak melihat layar monitor gitu kan. Berarti TP ratio-nya ini adalah atur di dalam 10%. Bang, kok dikit banget? Itu semuanya tergantung dari modal Anda. Kalau memang modal Anda adalah open posisinya $100, berarti sekali mendapatkan itu adalah $10. Dan SL ratio-nya ini atur ke 90%, ini nggak apa-apa supaya jauh, oke? Dan leverage-nya sekali lagi saya sarankan untuk minimal itu adalah leverage 5 kali lipat dan maksimal adalah leverage 10 kali lipat, oke? Kalau saya memakai leverage 5 kali lipat saja supaya aman gitu kan, supaya aman. Nah, setelah itu kita sudah pastikan take profitnya adalah 10%, SR ratio-nya adalah 90%. Kalau memang kalian ingin lebih cepat ya silahkan taikkan leverage hingga 20 kali lipat, 40 kali lipat, hingga 100 kali lipat. Itu semuanya tergantung terhadap diri Anda sendiri, oke? Kalau saya cukup hanya 5-10 aja. Tapi sekali lagi adalah tingkat kenyamanan orang itu berbeda-beda ya gitu kan. Ada yang kalau memang yakin turun sebentar kok bang, oke, berarti pakai leverage 100 kali lipat ya itu silahkan. Setelah sudah dipastikan semua masukkan modalnya, kita klik sell short, oke? OP di sini ya kan dengan menggunakan margin $10, fee-nya 0, sekian USDT dengan totalnya adalah 10 USDT. Konfirmasi, oke? Dan setelah itu kita akan dihadapkan dengan, kalau memang posisi kita, jangan lupa untuk mengatur di market ya, jangan di limit. Kita belajar di market dulu. Kalau sudah ada di live position berarti posisi kita sudah terbuka. Tetapi kalau memang kita masih ada di pending berarti kita masih belum membuka open posisi dan menunggu harga tersebut menyentuh harga yang kita open posisikan. Oke. Di sini bisa keterangan dengan margin leverage 5 kali lipat dengan total margin kalian ini berapa supaya tidak lupa mengopen posisi di harga berapa, take profit di harga berapa, stop loss di harga berapa. P dan L ini adalah profit dan loss secara dolar, dan P dan L persen adalah profit dan loss secara persen, oke? Dengan membuka open posisi di tanggal sekian, jam sekian, dengan nomor order sekian, dan ini adalah cara mengclose secara
manual gitu kan. Kalau memang di sini masih ada merah ya kan, jadi ini tidak ngaruh ya mau kalian buy atau kalian sell. Kalau di sini ujungnya masih merah, berarti itu kalian masih loss. Tapi kalau di sini ujungnya masih udah berwarna hijau, berarti itu Anda akan profit. Andai kata misalkan bang, nanti kalau memang udah profit misalnya di sini hijau, tapi gue takut harganya balik lagi ke atas, ya udah close aja. Kalau memang kalian udah merasa cukup profitnya, walaupun belum sampai dirasa belum sampai 10% akan terjadi reversal ya kan, kalian bisa meng-close posisi gitu kan ya. Nah tetapi kalau memang kalian yakin akan nyampe ke take profit kalian, mau kalian tinggal tidur sekalipun, kalian PC-nya mati, datanya mati, kalau memang harga menyentuh $10.948, itu posisi Anda akan langsung ke close dan Anda otomatis akan mendapatkan profit sebesar 10%. Oke. Nah, ini adalah tutorial Bityard episode kedua, cara open posisi dengan simple. Oke. Jadi kalau misalkan kalian ingin melanjutkan dan ingin mempelajari Bityard atau trading lebih jauh, jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Kalian terus, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan tentang ilmu-ilmu yang akan saya sampaikan, oke? Dan kita akan belajar mulai dari mendasar. Ini masih episode 2, oke? Kalau misalkan kalian yang ketinggalan, silahkan tonton yang episode satunya, gitu kan? Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.